Ini kita intermezzo aja ya. Maksudnya apa kesempatan terakhir STY kayaknya nih? Menentukan. Tapi sulit juga kalau menggantinya STY itu siapa? Iya, belum tahu. Iya. Tapi sebelumnya Ices masuk timnas sudah dapat kita deketin. Terus Tom Hai. Cuma mereka ini kalau nggak salah itu secara sizing juga salah satunya ada yang nggak ada yang kita bisa provide. Jadi kayak kalau nggak salah Tom Hai itu ukurannya. Dan Cipeng itu selalu under review. Cipeng itu nggak bisa diintervensi dengan Mas, lu bagus-bagusin produk gue ya. Apa nih? Ada produk limited. Lu coba deh, Ini asik sih. Ini yang desain siapa, Mas? Mas Didit Maulana dari Ikat Indonesia. Oke. Ini salah satu brand kategori sport yang luar biasa. Itu ada Mas Arhan di sini as a brand marketing dari Mills. Ya. Tepuk tangan dong. Oke, Mas Arhan. As brand marketing manager di ini udah berapa lama di sana? Saya ini memasuki tahun ketiga di Mills. Tahun ketiga? Iya, memasuki tahun ketiga. Untuk Mills-nya sendiri? Kalau Mills itu udah ada dari tahun 2018. 2018. Iya. Jadi saya join itu di 2021 akhir lah. 2021. Sebelumnya Mas Arhan dari personal karir sendiri sebelum dari Mills itu kemana? Di mana? Sebenarnya tuh kalau cerita sedikit ya, cita-cita karena saya kan passionnya memang dari kecil tuh di olahraga ya. Pengen banget tuh bisa bekerja di sports brand lah. Ya. Terus ya karena ketika lulus justru dulu di bank dulu, di ODP dulu namanya, MDP, kayak MT, Management Training, di salah satu bank Malaysia. Di situ 2 tahun, karena memang ngerasa ini bukan passion, saya cabut. Cabut dari bank, saya ke media. Boleh sebut nggak itu? Oke. Saya ke Kompas. Ke Kompas. Tapi pada saat itu saya di kompas.com. Kompas.com itu udah digital ya? Sudah digital. Alhamdulillah dipercaya megang industri olahraganya, tapi asa marketing. Jadi ngolah marketingnya. Terus saya dimutasi ke tabloid bola, kalau mungkin pada tahu dulu. Ya, tahu, sekarang udah tutup. Itu legend banget kan. Tabloid bolanya. Angkatan berapa sih, sorry Mas Arhan? Saya lulusan 2014. 2014, berarti 2014 SMA-nya atau kuliahnya? Lulus kuliahnya. SMA 2010. 2010. Oh, masih muda ya berarti ya? Alhamdulillah. Saya kepala 3. Oke. Ya, itu saya kena PHK karena tutup kan ya, ininya tabloid bolanya. Terus saya join ke kompetitor Mills, brand lokal juga, cuma yang udah lebih senior, yang udah puluhan tahun. Saya join di sana, tapi nggak lama. Ketika itu mantan bos saya di Kompas telepon balik, mau balik lagi nggak? Gue butuh anak muda yang ngerti sports untuk handle harian Kompas. Saya pindah balik lagi ke Kompas Gramedia Group. Saya handle harian Kompas. Di harian Kompas itu kurang lebih saya 3 tahunan. Ada di ujungnya udah merasa titik jenuh. Ketika itu saya open to work di LinkedIn, ditelepon lah sama HR Mills. Ditawarin tuh, Mills itu pada saat itu lagi butuh orang yang ya balik lagi ngerti industri, sport industry. Yang kompeten lah. Ya, gitu. Terlebih juga ngerti dunia running. Karena pada tahun itu Mills lagi pengen expand ke running. Saya interview, alhamdulillah keterima. Ya udah sampai sekarang saya di Mills menghandle di divisi marketingnya. Kategorinya semua berarti? Semua olahraga. Jadi ada sepak bola, futsal, running, lifestyle. Tahun depan kemungkinan kita pengen ada basket lagi. Kita sempat ada basket. Sempat ada basket tapi di hold. Terus kemudian tahun depan kita melihat kayaknya basket dan mungkin nanti akan ada tenis. Cuma kalau as a sponsorship kita udah sampai ke panjat tebing, sampai ke boxing gitu. Cuma kalau untuk salesnya sih baru yang tadi saya sebutin itu sih. Dari kategori itu pasti futsal dan sepatu ya pasti yang paling. Iya, kita apparel dan footwear sih. Jadi lengkap sih. Jadi kategori hero-nya itu ya. Betul, di sepatu sih biasanya. Waktu itu juga sempat sponsori jersey dari timnas itu kan. Itu tahun berapa ya kalau betul? Timnas itu kita di 2020 pandemi. 2020 timnas ya. Nah, itu jadi jujur ya kalau saya pribadi ya tahu Mills itu di sejak bisa dibilang tahun 2020 itu pas mensponsori jersey timnas gitu. Jadi aparelnya semuanya bahkan kayak di Jubileo pun juga ada distributor kalian bisa dibilang kayak retailnya. Ya saya tanya juga sekarang mereka secara brand itu yang paling bagus
itu untuk lokal ya salah satunya Mills sih gitu. Ya, alhamdulillah berarti ya. Jadi kerja saya benar-benar nggak gaji buta ya. Orang pada kenal. Maksudnya ini kan dari katanya kan passionnya emang di olahraga gitu. Itu emang dari keluarga atau emang enggak? Dari memang justru orang tua saya almarhum ayah itu militer. Oke. Orang tua ibu rumah tangga, guru, cuma nggak ada sama sekali nggak ada passion olahraga. Cuma emang dari kecil ya suka nonton bola sama almarhum ayah tuh sering nonton bola bareng gitu kan ke stadion bareng. Jadi suka gitu loh. Oke. Sepak bola sih biasanya dari awal itu dari sepak bola. Awalnya sepak bola. Ya awalnya sepak bola sampai sekarang. Tapi sampai sekarang masih main bola dong berarti? Masih. Main bolanya sama kantor. Oh. Jadi ya kita kerja sambil hobi juga di sana. Iya. Oh, kirain tuh emang waktu itu kuliahnya enggak sih emang berarti emang enggak nyambung sama kuliah. Kuliah itu IT. Oh, IT malah. Iya, coding. Pasti kali nggak nyambung. Tapi karena ya bisa bilang jadi passion menjadi job desk sekarang kan. Betul. Tapi fine aja lah, walaupun sebenarnya menurut saya tuh passion menjadi job desk itu udah menjadi dua yang berbeda kan, gitu. Biasa ya ada kalau passion kan ada irisannya, kita ada kepuasan hati tapi ada uangnya, tapi ini dipaksa untuk ya udah harus menghasilkan uang gitu, bukan lagi tapi sekarang fun aja lah gitu ya. Seneng. Okay. Apalagi selain futsal atau sepak bola untuk yang menurut Mas Arhan tuh as a brand marketing ya, yang potensi olahraga apalagi nih akan berkembang ke depannya? Untuk saat ini dan sampai beberapa tahun ke depan, saya sih melihatnya itu di running. Karena semua orang bisa berlari dan bisa di mana aja, kasar itu kan. Jadi kita lihat tuh market running itu benar-benar kita, jadi tuh sejarahnya adalah Mills itu punya satu sub lagi namanya Mills Running. Jadi kita induknya itu ada Mills Sport, ada Mills Football, Mills Lifestyle, Mills Women, dan Mills Running. Dan di kategori Mills Running itu, ketika saya datang di awal megang Mills Running di 2022, itu followersnya masih 2000-an. Dan ya kita nggak ada gimmick marketing apapun di Mills Running. Jadi saya meeting dengan manajemen, kita tahu nih Mills ini punya kemampuan membuat aparel yang saya bisa bilang kalau untuk lokal saya bisa pede nomor 1 lah. Karena background dari para founder Mills ini sudah puluhan tahun di dunia garment. Saya bilang kenapa kita nggak terjun ke running dengan membuat jersey running. Kita bikin jersey yang bagus, kita R&D, kita cari brand-brand luar yang lagi hype tuh apa sih, kita amati. Orang tuh sukanya model kayak gimana, bahan seperti apa. Akhirnya pada 2022, Mills Running lahir. Sebenarnya lahir udah lama, cuma orang belum notice. Jadi ketika saya datang, saya coba pegang bersama tim. Kebetulan timnya juga anak-anak muda yang kreatif, yang energik juga kan. Yang benar-benar punya ide-ide yang gokil lah. Didukung itu, kita coba nih, kita taruh proposal ingin mensponsori event. Karena kalau untuk dikenal, kalau untuk satu itu lama. Langsung aja ke event. Langsung exposure gitu. Exposure gede yang ada nih. Kita pada event pertama kita itu ada LPS Half Marathon. Tahun 2023 itu pesertanya 11.000. Nah exposure dapat dong ya. Wah itu gede banget ya. Iya itu pertama kali saya meeting ke Senayan, ketemu manajemennya langsung. Karena itu pada saat itu kan di handle Kompas kan. Kebetulan mantan bos saya. Saya presentasi, sekarang saya kerja di sini, bawa segala macam. Akhirnya diterima tuh. Ya udah tuh dikasih project 11.000 dan alhamdulillah lancar. Dan benar-benar tuh puas si pelari itu dengan menggunakan jersey dari Mills. Jadi itu sampai beberapa di-highlight oleh media-media kalau jersey-nya itu nyaman, cepat kering, adem, ringan. Benar-benar orang, ini brand apa sih gitu kan? Mills kan taunya sepak bola kan. Ketika bikin running gue bagus gitu kan. Akhirnya si LPS itu sampai sekarang tuh repeat di 2024 mereka masih milih Mills lagi sebagai jersey-nya untuk si pelari. Nanti sponsorship lagi berarti ya? Di 2024 kemarin. 2020 kemarin. Iya, di bulan Juni. Dua kali sebenarnya aparel. Jadi di 2023 itu benar-benar bisa dibilang kita kayak kelabakan. Jadi ketika kita LPS itu sebenarnya pembukanya. Setelah LPS booming, hampir setiap bulan kita ada event running. Itu yang benar-benar saya filter. Kalau nggak ke filter tuh benar-benar overload. Benar-benar ramai banget. Kita jadi filterisasi. Terus masuk ke 2024. Karena sempat ada pilpres di semester awal tuh sepi. Semua event juga. Semua event. Pastikan memang untuk urusan perizinan sulit kan. Jadi ketika sudah diumumkan pemenang presiden, udah nggak ada putaran kedua, baru mulai itu lagi. Jadi itu terbukti sampai akhir tahun kita udah full. Jadi di bulan ini November itu setiap minggu kita ada event running. Jadi di minggu pertama kita ada di Banjarmasin, itu Arutmin Borneo, itu 5.000 peserta. Minggu lalu
kita di Labuan Bajo IFG itu 3.000. Minggu kemarin ada perusahaan tambang Bayan Charity Run itu 7.000. Minggu ini ada di Oppo Half Marathon itu ada sekitar 6.000-an, hampir 7.000 peserta. Oke. Minggu depan lagi Borobudur Marathon, kita bikin event. Masuk ke Desember ada Semarang 10K. 2.800-an peserta. Jadi running padat ya. Itu running benar-benar saya sebagai pimpinan di tim marketing tuh ngebagi timnya juga. Ya kita jaga kesehatan lah gitu kan. Minum vitamin segala macam. Kita di luar dari event kita tetap harus memproduksi konten in-house kita dong. Produk yang kita harus jual tetap di luar dari event. Iya, gitu. Jadi benar-benar harus balance. Didukung sama tim saya tuh yang benar-benar jago lah gitu kan, memanage semuanya itu. Itu luar biasa timnya berarti ya. Iya. Yang ini kan sebenarnya kalau event ini kan additional betul. konten kan bisa bilang. Yang premiernya masih tetap jalan. Iya, kalau premier kan udah wajib tuh. Kita harus memproduksi produk A, B, C yang kita harus jual kan. Minggu harus berapa konten naik gitu. Jadi kita harus benar-benar harus ngatur timeline, jangan sampai salah satu ada yang dikalahin. Jadi harus berjalan bareng. Tuh, dengar. Harus konsisten kan berarti kan. Ya itu balik lagi lah dukungan dari manajemen yang support kan. Kalau tanpa dukungan dari manajemen yang support itu pasti ya akan di level kitanya pun akan tersendat lah dalam mengeksekusinya gitu. Dan ya gue support lu ya. Oke, tapi ini gak sih Mas, sekarang kan gaya hidup ya, orang udah mulai melek dengan gaya hidup sehat. Betul. Itu mempengaruhi gak sih dari perspektif orang lebih consider untuk olahraga, itu mempengaruhi gak? Sangat mempengaruhi gitu. Iya, sangat. Jadi ya terbukti kalau kita dari grafik data sales ya penjualan barang olahraga itu meningkat. Berarti after corona itu biasanya tuh menurunnya itu hanya menjelang lebaran, puasa dan menjelang lebaran. Tapi setelah lebaran tuh grafiknya meningkat lagi. Oke, ya karena kategorinya agak beda ya. Kalau mau lebaran biasanya ya. Biasanya kalau mau lebaran itu switch dia nggak produk sports tapi ke lifestyle, lebih ke sendal, sepatu sneakers gitu kan. Oke. Polo shirt gitu. Tetap mensiasati untuk tetap mau masuk juga ya. Iya, kita ada barang lifestyle juga. Oke, ya maksudnya juga berarti after corona efek dominannya ke kategori sport ini semakin luar biasa ya, gitu secara nggak langsung ya. Iya, gitu. betul. Selain lari ada lagi nggak Mas? Mini soccer. Nah, mini soccer itu tenis ini banyak nggak? Tenis itu kita sempat ada di wishlist, cuma itu kendalanya kalau tenis itu kita kan harus memiliki bukan hanya sepatu. Kalau dari Mills itu konsepnya gini, kita jangan masuk ke sport itu jangan setengah-setengah. Kalau kita masuk ke tenis kita harus bisa bikin raketnya juga. Jadi gearnya juga. Equipment-nya juga lah. Dan itu kan harus development-nya kan R&D-nya nggak setahun 2 tahun. Terbukti tuh kalau misalnya balik lagi ke running, kita bikin super shoes yang benar-benar top tier, yang udah bisa full marathon, itu development-nya 2 tahun yang ada di sini. Ini baru kita rilis nanti mungkin di Q1 2025. Ini running ini. Iya, pegang aja iya. Coba aku tes ya. Iya. Ini yang carbon plate. Ini pakai teknologi apa ini? Sekarang soalnya apa sekarang pakai teknologi gitu. Ya, ini yang pasti ada carbon plate-nya untuk energy return, untuk daya pantul yang maksimal. Lebih ini ya. Lebih nendang. Jadi lebih apa sih namanya? Ya, bukan apa? Bouncy. Lebih bouncy. Kalau gitu bouncy itu dari sole-nya, dari insole-nya ini pakai bahan P-Bags. Kalau ini berarti untuk maraton, untuk balap, untuk ngejar rekor biasanya personal best. Jadi ini nggak disarankan untuk daily. Emang untuk speed ya? Untuk speed, untuk race. Berarti untuk jogging nggak disarankan? Nggak disarankan. Ada produk yang lain ya? Ada. Jadi kita memang bikin produk pun ada peruntukannya. Mana yang di semua kategori dari football, futsal, running itu ada peruntukannya. Mana yang untuk kalau running, mana yang untuk jogging, mana yang untuk long run, mana yang untuk recovery, mana yang untuk race. Jadi benar-benar diklasifikasiin. Berarti sama juga kayak misalnya, ya saya kan juga sedikit lah main bola gitu. Berarti kan ada yang pemain bola itu yang gayanya main di speed. Betul, gitu. sama ada yang juga main freestyle gitu. Itu juga ada kategori. Di sepak bola kita ada 3 silo namanya. Yang untuk yang control, untuk yang speed, untuk yang power, untuk yang all around. Itu beda sepatunya. Ini kan juga brand-brand sekarang lokal itu udah mulai berani dari segi apapun. Betul. Total teknologinya dari kualitinya. Iya. Gitu. Tapi untuk menyaingi
brand aparel yang sebenarnya udah didominasi oleh 2 brand luar gitu sebenarnya. Apa sih tips and triknya untuk ya sampai saat ini gitu Mills gitu. Mills juga bisa dibilang udah jadi top of mind atau menjadi pilihan dibanding 2 kompetitor dari luar ini gitu. Iya. Jadi yang pertama itu kita harus membuat produk yang mumpuni dan kita sebagai produk owner-nya tuh pede dengan barang kita. Jadi untuk supaya publik percaya, pertama pastikan nama brand lah ya. Kita udah dikenal baik dari kualitas dan kenyamanan. Dan kedua adalah produk kita itu sudah sampai dipakai oleh profesional atlet. Jadi kalau di sepak bola itu kita ada yang top tier-nya ya, karena brand ambassador Mills itu ada di sepak bola itu ada banyak, ada puluhan. Yang top tier saya sebutkan aja paling ada Mark Klok dan Sandy Walsh. Jadi itu kan udah atlet top tier kan. Mereka percaya dengan Mills, memakai sepatunya itu untuk bertanding lah, untuk membela klub, membela negara. Itu kan udah berarti udah di segi profesional ya. Betul, itu di segi profesional. Karena kan aku ada 3 nih, ada yang ada tier-tiernya. Ada tier-tiernya kan, yang ketiga yang profesional kan. Betul. Berarti yang udah dipakai profesional pun udah. Gitu ya. Iya. Sampai kalau dari aparel itu sampai ini saya yang pakai ini klub Tranmere Rovers Liga 2 di Inggris, pakainya juga dari Mills. Karena untuk tembus aparel di Eropa itu sangat berbeda dengan di lokal. Mereka itu ada tes-tesnya, ada kualifikasinya yang harus dipenuhi. Jadi nggak sembarangan asal desain jadi baju gitu. Jadi benar-benar dari segi bahan, dari bobot gitu kan, dari sampai nanti dari gramasinya. Iya, dari cepat kering atau enggaknya gitu kan, lepek atau enggaknya itu benar-benar dinilai. Itu di Eropa ya. Jadi bahkan dari yang waktu itu ya, yang bisa dibilang yang Kamerun ya, jersinya yang jadi pro kontra tuh. Yang lengannya buntung. Terus jadi atau sekarang kan menjadi yang lebih ketat biar nggak ada pro kontra, jadi tarik menariknya itu justru menurut saya bola serunya di situ gitu. Gitu. Tapi sekarang yang lebih ke body fit itu ya gitu. Iya, biasanya itu yang untuk yang player ratio itu lebih body fit. Jadi setiap produk itu ada tieringnya sih. Jadi nggak hanya kita ngeluarin misalnya kayak sepatu Mark Klok ini. Ini yang Mark Klok ya. Ini yang top tiernya. Di bawahnya ini, jadi ini grade 1-nya. Grade 2-nya ada. Ini kan seri Elite namanya. Grade 2-nya itu seri Prime. Jadi biar nanti opsi dari pembeli tuh milih mau yang seri Prime apa, yang Prime apa cukup, apa yang mau Elite. Jadi kalau yang persis sama pakai Mark Klok, yang Elite series. Tapi sebenarnya untuk pemula Prime aja cukup gitu kan. Cukup. Range harganya juga bisa tergantung penyesuaian mereka. Betul. Kembali lah gitu ya. Semua itu di tiering sih. Ini kalau running juga di tiering? Sama, ada tiernya. Berarti kalian segmennya yang diambil tuh bener-bener di tiering juga ya? Iya. Kalau dari sisi marketingnya gitu? Betul, jadi kalau misalnya by tier itu anggaplah 3 tier. Biasanya kalau dari piramida itu yang tier 3 itu paling banyak kuenya. Tier 2 mengerucut ke atas. Iya. Makin lama makin niche kan soal customer-nya. Betul. Kayak ini kan yang top tiernya nih, yang saya bawa 2 ini. Ini lebih niche. Pasti paling banyak itu yang bawah, yang basic. Yang basic gitu. Tapi yang basic ini kan biasanya paling banyak dan banyak komplain gitu. Betul. Nah, so far aku mau jawab atau enggak ya? Komplainan untuk yang tier bawah ini agak banyak nggak? Atau komplainnya seperti apa gitu? Bukan dari segi produk aja gitu maksudnya? Banyak sih enggak. Cuma ada, kalau komplain itu pasti ada. Lebih ke misalnya mereka tuh biasanya literasinya kurang maksimal ya. Biasanya secara looks tuh mirip antara yang tier 1, tier 2, tier 3. Cuma memang ketika dipakai memang beda. Rasanya ya? Rasanya. Tapi balik lagi biasanya tuh mereka dari literasinya mereka kurang baca product description gitu kan. Mereka hanya lihat yang harga murah, mirip nih yang kayak Mark Klok, dibeli gitu kan. Tapi ternyata pas dipakai, beda gitu kan ya. Berarti product knowledge dari customer-nya kurang didalemin lah. Betul. Gitu. Ternyata ada tiering-tiringnya. Betul. Itu di hampir semua brand sih udah menerapkan yang seperti itu ya. Jadi nggak hanya jual satu produk, pasti di tiering. Ini range harga berapa Mas? Misalnya yang tier 3-nya gitu. Yang tier 3-nya ini... Dari tier 3, 2, 1 itu sorry. Yang paling hero-nya tier berapa? Yang paling banyak jualannya? Tier 3, tier paling 3. Bawah. Itu di range harga? Itu kalau sepatu ya di 300-400 ribuan. 300-400. Itu yang benar-benar nguasain. Gitu, masih... Iya, kalau ini kan nanti kan 1,6-an. 1,6 ya? Atau 1.600.000-an. Tapi masih oke lah untuk... Dengan teknologi seperti ini sebenarnya murah. Teknologi seperti ini gitu dibanding brand luar itu kan. Brand luar kan 4 juta. Iya, bahkan ada yang 5-6 juta kan. Betul. Gitu, dengan teknologi seperti ini. Sama teknologinya. Udah bisa dipakai maraton juga. Yang beda kan cuma brandnya aja kan. Betul, gitu, brandnya. Kan?
apa ya? Ya adalah gitu, maksudnya kadang ada sesuatu brand itu bukan menjual produk tapi ya lifestyle-nya, ininya gitu. Oke, tapi ternyata jujur nih saya baru tahu nih Mas, Mills ini tuh selebar ini gitu. Maksudnya untuk dari kategorinya gitu, karena dari running, kalian dari aparelnya gitu, teknologi, tapi basicnya emang berarti ada punya konveksi sendiri sekarang? Ada, kita bikin produk di semuanya? Iya. Di Indonesia? Di Indonesia. Oke. Di daerah mana kalau gitu, Mas? Kalau aparel itu masih di sekitaran Jawa Barat. Ada ke Jawa Tengah juga. Untuk sepatu di Jawa Timur. Oke. Itu suka keteteran nggak tuh produksi? Enggak sih, karena kita kan udah ngatur juga. Misalnya nih, untuk season 2025, kita kan dari sekarang udah kita atur nih. Produk-produk yang akan rilis di Januari mana, Februari mana. Jadi kita masuk data ke pabriknya juga kan rapih gitu kan. On schedule gitu kan. Tapi kan untuk distributor makin tahun, makin bulan makin ramai dong. Betul. Itu rebutan nggak pasti? Enggak, udah terjadwal juga dari tim sales. Terjadwal juga. Dan juga. itu distributornya juga harus resmi ya? Ya, resmi. Resmi, tapi ada aja juga kadang yang suka. Biasanya kalau yang nggak resmi, dia akan dapat beda diskon dan treatment sih. Oke. Kalau yang resmi tuh, mereka nanti setiap tahun kita undang ke acara launching ya. Nanti kita kasih lihat produk setahun ke depan tuh seperti apa, kita treatment lah. Sekarang gini, Mas Haran, sorry aku nanya nih ya. Udah ada fake produknya belum? Kenapa, sorry? Udah ada fake produknya belum, Mills? Ada. Di market? Banyak. Banyak? Berarti produknya lo udah keren? Banyak. Itu afirmasinya, bisa dibilang. Iya, betul. Apalagi yang pas masih jersey timnas. Itu banyak. Wah, itu gimana nyiasatnya? Ya, kita sih sebenarnya kalau mau dikasusin, bisa ya. Iya, sangat-sangat bisa lah. Iya, cuma ya kadang kita kalau itu masih mereka perputaran uangnya masih di sini aja, ya udahlah bagi-bagi rezeki gitu kan. Kita masih sesama orang Indonesia gitu kan. Cuma kalau memang dia yang malsuinnya langsung ke Cina, dibawa ke sini, dijual, itu bisa kita kasusin. Tapi ada? Ada. Itu udah ada kasusnya, pernah ada kita udah dikasusin, pidanain. Udah kelar lah gitu. Udah kelar. Jadi kalau misalnya masih di mereka produksiannya di konveksi lokal, itulah dijual di pinggiran stadion segala macam, itu udah nggak apa-apa lah. Iya, karena capek bensin itu nggak akan habis. Iya, benar. Kalau maksudnya kan juga afirmasi brand itu udah oke atau enggak kan ada palsunya kan? Palsunya. Betul. Gitu. Tapi itu kan ya itu tadi balik lagi ya, kita mau ya benar kalau misalnya kalau yang ya kasarnya pedagang kaki lima atau yang itu ya udahlah gitu. Karena segmennya juga beda kan. Beda, betul. Tapi kalau misalnya udah niat begitu yang bulky ke produksi ke China terus balik ke sini, itu mah udah bener emang udah niat menghancurkan sih sebenarnya gitu, makanya udah dikasuskan juga ya. Iya, itu kayak misalnya nanti nih match, nanti kan kita jam 7 malam ada Indonesia lawan Arab, kita main ke stadion GBK lah, walaupun sekarang aparel sudah berganti, cuma kan pasti ada orang yang masih pakai aparel lama kan, itu bisa kelihatan mana yang asli mana yang palsu. Kalau kita dari orang brand ya, saya misalnya jalan sama istri nih, dia kadang nembak itu asli atau palsu, karena saya orang yang lain di situ yang tiap hari ngeliat palsu, itu asli gitu kan ya. Berarti abis ini kita tag di pas Indonesia Arab ya. Berarti abis ini langsung ke Senayan? Oh enggak. Enggak nonton? Enggak, ada tim saya yang sana yang nemenin si Sandy Walsh. Oke. Ini kayaknya juga jam 7 ya? Jam 7. Kayaknya juga nobar di LRT kayaknya. Iya, paling ya nonton. Tinggal di mana Mas Alan? Saya tinggal di Depok. Depok mana? Di Juanda, di Depok 2. Juanda, berarti Margonda situ ya? Iya, Margonda belok kiri. Oke, aku dulu Cimanggis. Oh, Cimanggis. Rada Rauri lah. Gitu. Mas, apa ini ada produk limited. Lu coba deh, Ini asik sih. Ini untuk yang Paralimpik. Kontingen Paralimpik. Kontingen Paris 2024 kemarin. Wah, asik nih. Keren. Ini yang desain siapa, Mas? Mas Didit Maulana dari Ikat Indonesia. Wow. Ini nggak dijual ini kan? Dijual. Oh, dijual. Dijual. Tapi limited. Terbatas. Kita nggak bilang limited edition, cuma emang kita produksinya nggak banyak. Oke. Tapi ini juga gak salah satu yang dicari gak? Ini soal patternnya ini banget loh Mas. Iya, jadi kemarin itu pas ini launching rame tuh mau beli di mana. Jadi kita ada 2 channel distribution, bisa beli langsung ke Ikat atau ke Mills. Oke. Jadi maksudnya gini, ini yang ada waktu itu Mills itu mensponsori Paralimpik dan Paralimpik ya. Yeah. Nah, bisa dijelasin nggak Mas Haram, Paralimpik itu apa nih? Bahasa tahu belum ada banyak yang belum tahu nih gitu. Jadi ketika event 4 tahunan itu event multi event ya. Kita bilang multi event karena bukan hanya satu cabang olahraga aja, tapi banyak cabang olahraga.
itu kan yang ada Olimpiade dan Paralimpiade. Olimpiade itu untuk ya atlet biasa lah, atlet biasa. Oke. Nah, untuk Paralimpiade itu untuk teman-teman kita, teman-teman atlet kita yang difabel. Jadi kan memang di Paris itu setelah Olimpiade langsung ada Paralimpik. Oke. Jadi yang Paralimpik itu untuk Paragames untuk teman-teman atlet yang difabel, yang punya keterbatasan. Itu menurut saya sih yang lebih hebat karena dengan keterbatasannya bisa bertanding gitu. Gitu, maksudnya itu yang menurut saya ya sangat-sangat luar biasa ya. Kemarin tandingnya apa? Itu dapat ini gak sih di Paralimpik itu? Dapat medali di Olimpiade dapat. Di Olimpiadenya ya, di Paralimpiknya, tapi ya kita nurun tim di semua cabur. Nggak semua, beberapa doang. Karena kan yang ditandingin tuh nggak semua cabur juga. Nggak sebanyak Olimpiade. Oke. Ini jujur keren, Mas. Paris 2024. Ini sebenarnya ada setelan celananya, ada jersinya juga. Motifnya mirip-mirip kayak gini. Ini ada filosofinya gak? Pasti ada dong. Ada, cuma itu yang bisa lebih menjelaskan sih. Ya, yang lebih desainernya ya gitu. Karena kalau salah ini pattern dari timur Indonesia deh. Kayaknya ya, dari ininya ya gitu. Iya, karena sebelum desain ini sih Mas Diri itu berangkat ke daerah timur, entah ke Papua atau mana, saya kurang hafal detailnya gitu kan. Balik dari sana coba bikin desain ini. Oke, sekarang masih ada nih di Mills? Ada. Masih ada? Ada, cuma memang udah nggak lengkap. Mungkin size-nya ya. Oke, jadi maksudnya kalau ada yang mau beli langsung aja gitu di store-nya gitu. Asli, ini asik kok gitu buat apa ya, maksudnya buat nggak hanya buat apa daily, nggak hanya buat olahraga gitu, tapi untuk daily aja. Tapi kalian buat daily sih. Fashionable juga gitu maksudnya gitu. Jadi langsung aja. Karena total store berapa? Store itu kita ada flagship store, ada store partner juga. Jadi kalau yang flagship store itu ada 6 di Indonesia. Oke. Jadi ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Medan, Lombok, dan yang terbaru ada di Jakarta itu ada 2, ada di Jakarta Timur, Cijantung, ada 7. Kalau partner kita distributor resmi itu ada 200 lebih seluruh Indonesia. 200 ya kayaknya. Store. Dan juga ada di department store juga, ada di Sarina, Seibu, Metro, Sogo. Masuk juga. Soalnya beberapa distributor kalian juga usernya Jubilio juga, gitu. Mantap ya. Alhamdulillah gitu. Jadi tapi di antara 7 cabang itu mana yang paling di Jakarta udah pasti ya? Yang paling besar. Jakarta sekalian kantor juga kan, sekalian head office. Yang di pusat? Iya di Gajah Mada. Di Gajah Mada situ ya, gitu. Oke, itu signifikan. Kedua Bandung pasti. Enggak. Bisa dibilang mungkin Medan ya? Iya. Gitu. Medan, Semarang. Oke. Ini aku interest lari sih Mas, gitu. Maksudnya tadi bilang 2024 kemarin, udah 2 kali itu mensponsori acara event besar itu. Itu salah satu contohnya. Yang sebenarnya yang repeat lebih dari itu ada lagi yang lain. Iya, itu salah satunya. Jadi lari ini sebenarnya untuk jersey sendiri aku nggak terlalu ini ya Mas untuk teknologi apparel gitu ya. Sport gitu. Jadi apa sih yang membedakan untuk yang running ya, apparel yang sampai mungkin media nge-up sampai segitunya? Apa sama dengan teknologi yang kalian lakukan di apparel sepak bola atau beda gitu? Jadi beda cabang olahraga tuh beda teknologi. Cuma mungkin ada teknologi yang bisa diadopsi. Jadi misalnya kalau di jersey running dan sepak bola itu beda. Jersey running itu pasti tipis, ringan. Cuma ada teknologi sepak bola yang kita ambil di jersey running. Contohnya kayak namanya extra cool. Misalnya itu punya namanya teknologi extra cool. Jadi ngejaga supaya ketika dipakai itu bajunya tetap adem, tetap dingin. Berapa lama? Ada nggak ketahannya? Selama full running. Oke. Terus juga kalau running itu kita, karena itu olahraga outdoor, full kita, kalau yang maraton bisa mungkin, kalau cepat banget dia bisa 3 jam selesai. Kalau yang benar-benar orang-orang biasa mungkin bisa 5-6 jam di bawah sinar matahari. UV itu kita pakai sarungnya namanya anti UV. Anti UV ya? Ada anti UV, anti bakteri, quick dry. Quick dry itu kita tes kurang dengan keringat lepek, kurang dari 30 menit itu baju udah kering sendiri. Jadi terus kalau anti bakteri itu nggak bau.
apa ya? Berarti foundernya ada berapa sih, Mills? Founder itu ada 4 orang. 4. Jadi yang expertise di dunia apa? Semuanya expert. Semuanya expert. Semuanya. Jadi memang mempunyai background di dunia garment sudah 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Nah, ketemu Mas Arahan yang memarketingkannya, bisa dibilang mengkomersialkannya, dipercayakan ke Mas Arahan nih. Ya, kalau yang dengan Federasi Sepak Bola, dengan PSSI, itu langsung founder sendiri yang deal. Saya masuk itu ketika sudah tengah jalan. Oke, jadi untuk masuk ke B2C, ke retail, ke supply ke komunitas, ke ini itu Mas Arhan lah ya. Kalau ke Dep Store itu ada divisi sendiri, tim retailnya lah. Tim retailnya, ya. Saya lebih ke marketingnya. Marketingnya, jadi untuk bakar-bakar uang lah. Nggak bakar duit dong. Cuma istilahnya kan bakar uang. Maksudnya investasi betul. Yang akan balik ke selling juga kan, gitu. Jadi benar-benar ya investasi yang nyata banget sih. Mills Running itu dulu nggak ada yang tahu. Benar-benar nggak ada yang tahu. Orang tahu Mills itu ya sepak bola. Ya, karena ya dari jersey timnas itu kan, gitu. Saya coba bersama tim kan, ngolah. Ya alhamdulillah sekarang followersnya Mills Running itu benar-benar organik. Jadi dari pertama kali kita handle itu di 2.000, sekarang di 36.000, itu benar-benar organik, orang yang suka lari. Berarti kan dibilang kalau kalian bikin salah satu di cabang olahraga total, berarti sampai jaket-jaketnya. Oh lengkap ya, di running itu kita sampai kaos kakinya juga kita bikin khusus running. Bahkan sampai dia kan celananya juga ada khusus ya. Type-nya gitu, kita bikin juga. Gitu. Berarti kalian typing di community juga ya? Berarti? Dan yang saya lupa informasi, dan di 2024 ini kita jadi official partnernya PASI. PASI itu federasinya ya atletik yang running. Jadi kita dipercaya untuk menjadi sponsor aparelnya PASI. Jadi nanti atlet-atlet yang berlaga di dunia kelas dari di nasional maupun internasional itu pakai Mills. Wow, produk maksudnya bisa sebesar itu untuk ekspor penetrasinya, atau based on dari founder atau dari networking dari Mills internal atau secara tim sendiri sampai Mills tuh sampai sekarang sebesar ini gitu. Dari produk dulu, dari produk terus networking. Oke, berarti ya itu ya maksudnya, karena aku juga lebih setuju produk besar karena produk itu akan bertahan lama pastinya. Betul. Gitu. Sampai misalnya gini, kita mensponsori kayak tadi saya bilang LPS Half Marathon. Kita kan dari 11.000 orang itu kan mempunyai background yang beda-beda kan. Dari situ ngebuka networking sampai kita dipercaya sama Freeport untuk jadi jersey runningnya bekerja di Freeport. Wow. Jadi ada yang hubungin saya, Mas saya dari Freeport, dari Astra, dari Nutrifood, perusahaan-perusahaan multinasional yang jadi ngebuka networking gitu kan. Karena pesertanya waktu itu kita nggak tahu background-nya macam-macam nih. Itu kan 11.000 orang dengan background macam-macam kan. Ternyata direksinya siapa, siapa gitu. Pas ngerasain experience-nya nyaman. Oh, dipakai buat perusahaannya, dikontak lagi Mas Arhan. Iya, gitu ya. Kita juga nggak tahu dapat nomor dari mana. Mas kita dapat mau Mills dong, mau pakai company kita mau pakai jersey runningnya dari Mills segala macam gitu kan. Yang paling saya kaget itu yang Freeport lah, bisa dapat Freeport ini juga. Kita ngirim ke Tembagapura. Ke Papua. Oke, Mas Arhan, challenge terbesar ke depannya apa? Jadi tuh karena kita di lokal adalah mengedukasi masyarakat kalau produk lokal itu udah mumpuni, udah benar-benar sudah layak disetarakan dengan brand global. Jadi ini benar-benar challenge yang bukan saya doang ya, mungkin dari teman-teman brand lokal lainnya juga yang mungkin bisa sama ya seperti yang saya rasakan ya. Secara produk ini ya? Secara produk. Jadi tuh produk lo itu nggak melulu tuh harus beli brand luar gitu kan. Lo produk lokal dengan harga mungkin sepertiganya, seperempatnya dari brand luar dengan punya kualitas yang sama. Itu biasanya kita minta dukungan juga dari pemerintah. Jadi dari presiden sebelumnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga yang benar-benar bantu menggaungkan pakai produk lokal. Kita timnas, walaupun kita di timnas sudah nggak bareng lagi, tapi itu juga seneng. Suksesor kita penerusnya adalah dari lokal juga. Nggak dibuang ke brand luar. Iya, benar. Karena di negara-negara tetangga tuh kita lihat sudah pakai brand lokalnya juga. Kayak misalnya ya di Thailand udah pakai, di Kamboja, Myanmar.
USA udah pakai brand lokalnya sendiri, timnasnya di Jerman udah pakai ya Jerman udah pasti ya, gitu. Kayak gitu. Gitu ya, kecuali maksudnya ya pemain bola yang udah superstar lah, dia udah punya jalannya sendiri mungkin kan, itu di endorse secara personal lah gitu, itu beda lah gitu. Cuma emang ya kita harus benar-benar mengedukasi masyarakat lah kalau produk lokal itu ya sudah. Oke, secara produk bisa dibilang udah confirm gitu, maksudnya kita udah bisa head to head gitu. Tapi kan secara pride kan betul beda gitu. Nah itu gimana inisiasi dari Mills atau produk-produk lokal lainnya gitu untuk secara ini kan kadang gengsinya itu yang lebih tinggi gitu. Jadi kalau saya dari marketing, saya kan turun ke bawah langsung ya, ke berbagai kota ya. Jadi sebenarnya kesulitan kita itu adalah di Jakarta, karena ini kota metropolitan, pride-nya tinggi. Ketika kita geser sedikit aja ke Bogor, ke Bekasi, ke Depok, terus saya main ke Jawa Tengah, Jawa Timur, ke Sumatera, ke Kalimantan, itu produk lokal sebenarnya mereka tuh udah happy, udah seneng. Mereka merasa pakai, daripada gue beli sepatu 4 juta itu seharga UMR gue, dibilang gitu kan. Dan beli sepatu harga 400, 600 ribu gitu kan, dengan kualitas sama. Nah, kesulitan kita adalah di kota metropolitan. Untuk mengedukasi ya pelari-pelari atau pelari-pelari culture inilah ya. Mereka kan lebih mentingin gengsi kan, outfit lebih pertama lah dibanding performance ya. Benar. Nah, itu kita mensiasatinya adalah kalau di sepak bola ya kita bekerja sama dengan Mark Locke. Mark Locke itu orang internal fashionable banget. Dari head to toe tuh Plaza Indonesia semua. Sampai sekelas Dior pun mengendorse-nya. Tapi Mark Locke juga welcome dengan ketika brand lokal mau bekerja sama. Sama dia ya. Jadi kan membuktikan selevel superstar kayak Mark Locke pun mau gitu loh pakai brand lokal gitu kan. Terlepas dari kita memang ada kontrak bisnis ya. Cuma kan melihat terlepas dari kontrak bisnis itu pun kalau memang brandnya bukan yang bagus, kalau saya sih ya nggak mau juga ya. Iya kan? Ya benar. Tapi maksudnya bisa dibilang kalau tadi kan kita ngobrol antara produk udah bisa head to head, tapi lebih challenging untuk yang pride-nya itu ya, mengubah mindset market mungkin yang dibilang middle up gitu ya. Iya betul. Untuk pride-nya itu sama lah itu kayak produk apapun sih menurut saya, kayak handphone lah gitu pasti kan. sama Handphone, jam tangan gitu kan, mobil gitu kan. Secara fungsi kan sebenarnya semuanya sama kan. Sama. Tinggal pride-nya kan. Iya, gengsinya ya. Tapi itu budaya. Culture kita kan bisa lah gitu. Betul. Tapi itu benar-benar terasa di second tier city atau third tier. Iya, gitu. Itu benar-benar saya ke Magelang gitu kan. Itu nggak ada yang pakai, bukan yang nggak ada ya. Jarang yang pakai brand global, Mas. Kita ngeliatnya pelari gitu kan, wah pakai lokal gitu kan. Emang udah, tapi ya berawal mudah-mudahan berawal dari yang second tier dulu. Second city-nya dulu. Jadi grassroots ini sih benar-benar harus dikencengin. Gitu. Di grassroots ya. Ya itu soalnya juga apa ya? Bisa dibilang pelari ya itu gue bilang kayak olahraga sekarang udah menjadi lifestyle, tapi kadang-kadang yang ke apa ya? Contoh lah, misalnya kita Muay Thai nih, gitu. Kita ke tempat Muay Thai hanya buat, ada aja tuh orang yang cuman visit ke Muay Thai, cuman yang penting story doang, gitu. Besoknya nggak datang lagi, gitu. Ya kenapa ke Muay Thai? Karena saya Muay Thai, gitu Mas. Gitu. Jadi ada aja nih, ini kelihatan nih, besok juga nggak akan balik lagi, gitu. Yang penting itu, tapi dari ujung rambut sampai ujung ini branded semua. Betul, tuh. Banyak kayak gitu. Tapi ya itu. Challenge-nya apa ya? Ya tapi orang-orang kayak gitu ya paling FOMO ya akan lewat biasanya. Juga lewat sih gitu. Tapi ya benar sih selama produk kita lebih fokus di produk ya nanti juga akan ini sendiri sih. Iya, pasti gitu. kok. Sekarang kompetitor terdekat lokal ada berapa, Mas? Kita benar-benar sebenarnya banyak. Head to head lah. Cuma yang head to head saya anggap itu kita ngelihat tuh ya kalau ada 3 lah ya. Ada Ortus 8, ada Specs dan 910. Ya, jadi ya kalau kita lihat sales pun kita 4 itu ya ganti-gantian terus tuh. Tapi kalau jujur ya, kalau aku sendiri dari ini bukannya gue boleh nyebut gitu. Maksudnya rata-rata waktu itu kita kemarin turnamen futsal gitu. Ya, kalian pakainya apa?
Hah? Hah? Mills. Mills. No. Mills. Gitu maksudnya itu juga membuktikan juga gitu maksudnya. Ya kalau spek kan emang brand udah Brand lama, kan, brand lama. lah. Bahkan jadi Saya pun mantan di sana juga pernah. oh Cuma nggak gitu. lama. Jadi pas kalau inget spek aku inget ini Mas Rocky Putirai. Iya, Iya, puas. pas zamannya mereka gitu kan gitu. Itu Leak juga Ya, like juga. kompetitor BRK Iya, itu ya, BRK BRK. Group itu ya. Brand lama juga kan itu. Iya, itu brand lama juga sih. Ya kita semua kompetitor saling jadi malah berinovasi lah, berlomba Ya inovasi. gitu, maksudnya ya dengan ada kompetitor ini ya kalian juga di belakang pasti ada obrolan atau ada ini. Oh sering kalau kita Iya. ada event misalnya kayak kemarin USS, kan semua pada bikin booth masing-masing Iya. ya kita ketemu ya sehat segala macam gitu kan. Iya gitu, walaupun Terus ini profesional. sehat lah. Iya, gitu. persaingan sehat. Sharing Sama kayak di klub bola lah. pasti. Iya. Gitu. Ya kita pun juga Jubelio dengan kompetitor juga di Iya. belakang ya ada obrolan dikit, tapi nggak sering. Iya. Bedanya itu. Gue boleh nanya nggak, Mas? Iya, Pak Madu. Gue pengen nanya, tadi kan Mills itu mention Sandy Walsh sama Mark Locke. Mark Club. Tapi sekarang kan kita geramnya diaspora kan? Maksudnya ada nggak sih yang diaspora sekarang yang sebenarnya pengen dideketin atau udah dideketin buat jadi brand ambassador-nya atau dia sama Mills gitu? Andre Yusuf. Wis. JHS. Sebelum JHS masuk timnas sudah dapat kita deketin. Terus Tom Hai. Domai. Cuma mereka ini permainan bagus di atas rata-rata. Cuma kan kita dari brand itu kan butuh exposure di sosial media segala macam ya. Sayangnya memang beliau ini kurang aktif di sosial media. Oh. Iya. Dan kalau nggak salah itu secara sizing juga salah satunya ada yang nggak ada yang kita bisa provide. Jadi kayak kalau nggak salah Tom Hay itu ukurannya 46 gitu deh. Kalau nggak salah ya. Iya. Tuh, Jadi kita maksimal di 45 kan. Tom Haye 46. Kayak gitulah. Terus ya kalau dari target sih pasti ada. Kita tetap harus nyari nggak hanya puas di Mark Locke dan Sandy Walsh ya. Kita harus nambah lagi sih. Itu kan untuk ya bisa bilang pemain Indonesia yang naturalisasi ya Iya. gitu. Untuk pemain lokalnya sendiri, maksudnya bukan lokalnya sendiri sih. Pemain yang apa ya sepak terjangnya di apa Liga Indonesia gitu. Di Liga Indonesia ya. Kita tuh sempat ada di Liga Indonesia selain Mark Locke ya. Rata-rata luar sih ya. Rata-rata luar ya. Iya. Gitu ya. Oke. Lokal terakhir itu kita sempat ada Ciro Alves itu luar juga di Persib Bandung. Taisei Marukawa Jepang. Ya tapi maksudnya mereka main di Liga Indonesia, Liga 1, kan? main Liga 1. Di Liga 1 kan. Iya. Gitu. Jadi target kita tuh setiap klub itu harus ada brand ambassador Mills di setiap klub, perwakilan klub. Minimal banget 1. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Cukup. Oke. Oke. Ini kan juga apa ya? Balik lagi ke spot ini kayak contoh ya kita sebut KOL influencer gitu. Dokter Tirta nih, gitu. Dokter Tirta kan juga salah satu yang dimana dia menyuarakan hidup sehat, Iya. apalagi kemarin review running, sepatu dan naik juga itu impact juga ke kalian pasti ya. Sangat ngaruh. Saya kan punya, ya saya dengan Cipeng lah ya, dengan Tirta punya hubungan baik juga kan, Iya. sering WhatsAppan gitu kan. Sangat berpengaruh. Pengaruh ya. Terlebih kita ke Cipeng kayak tweet dia beberapa bulan yang lalu tentang klasmen aparel lokal lah di running. Iya. Itu kita nggak bayar. Cipeng nge-tweet sendiri, nomor 1 Mills gitu kan, nomor 2 brand A, dulu gitu. Ini sepatu, lu nggak pakai lagi sepatu lu? Dia WhatsApp, Cipeng ada. WhatsApp saya, Mas, jersimu tuh enak segala macem gitu kan. Iya. Emang Cepat bener honest review Honest ya. review. Bener ya? Dan Cipeng itu selalu honest review. Cipeng Oke. itu nggak bisa diintervensi dengan, Mas, lu bagus-bagusin produk gue ya. Lu segala macem. Serius itu dia? Iya. Oh ini fun fact nih. Iya. Dokter Tirta itu reviewnya Honest review. honest gitu. Maksudnya kalian nggak bayar mereka sama sekali. Dok, ya? nih review gitu kan. Emang bener-bener cuma Brief. ngasih produk. Produk dan Gitu. produk knowledge. Oke. Iya. Oke. Jadi Pros cons-nya akan dijabarkan. ya itu. Tapi menurut- alhamdulillah Mills banyak pro-nya. Iyalah. Oke, Honest review. saran paling sih dari aku itu aja gitu. Ya paling gimana nih Indonesia Arab yakin menang nggak nih? Menang sih Saudi 2-0 lah. 2-0. 2-0. Oke, ya kan mantap emang. Ya karena Saudi menurut pede. saya juga
Ini ke apa ya? Ini kita intermezzo aja ya. Maksudnya ininya apa kesempatan terakhir STY kayaknya nih. Menentukan. Tapi sulit juga kalau menggantinya STY itu siapa? Iya, belum tahu ya. Tapi intervensi dari PSSI kan udah mulai tekanannya udah mulai agak tinggi kan nih gitu. Dia udah nggak bisa bermain lagi secara taktikal untuk testing ini gitu. Tapi saya masih berharap Piala AFF itu akan diturunkan pemain yang sekarang sih. Tapi kan kemarin infonya yang udah dipanggil rata-rata yang lokal kan? Iya itu makanya. Tapi sebenarnya harapan saya ya. Sulit tapi kalau pakai yang sekarang, karena kan itu bukan agenda FIFA. Iya sih. Klubnya sulit untuk lepas. Iya dari klubnya ya. Iya gitu. Dari klubnya. Tapi ya masih ada harapan saya sebagai rakyat Indonesia gitu, maksudnya. At least kita memenangkan Piala AFF dulu deh, kita bawa pulang karena udah lama juga loh kita nggak pernah, bukan lama. Iya, nggak pernah malah ya. Nggak pernah Piala AFF. Pertama kali saya nonton AFF itu Piala Tiger 2002. Iya, Piala Tiger namanya. Iya. Kita kalah kita finalis terus ya. Runner up, kita udah sering. Runner up terus gitu. Ya makanya itu aku berharapnya Piala AFF aja dulu deh gitu. Abis itu kita ke Asia lah gitu. Tapi menang sih Arab Saudi lah, benar. Tapi Arab Saudinya bisa ngalahin Argentina kemarin di World Cup ya. Iya benar. Itu mah bola itu bukan bundar, tapi Argentina dikalahin sama Saudi. Iya benar, betul kelas Messi ya, tapi bisa lah. Gitu. Tapi kemarin waktu itu seri kan, pas di Arabnya kan? Saya lupa deh yang Arab. Pas Arabnya seri kan? Kalah ya? Emang kalah ya? Pas di Arabnya? Indonesia Arab. Seri. Sekarang kan main tandangnya seri. Sekarang kandang Indonesia kan kalah lawan Bahrain doang. Bahrain seri. Lawan Cina. Oh iya ya. Kita lawan Bahrain tuh. Oh iya. Bahrain enggak, kalau saya merasa Bahrain kalah karena dicurangin. Oh iya dong. Ya, itu. Yang waktunya ditambahin. Iya itu menurut saya itu di situ gitu. Kalau Cina ya emang kalah gitu. Tapi kalau Bahrain itu menurut saya kalah federasi kita. Nanti lihat pas Bahrainnya kesini bulan Maret lah. Ya itu harus kayaknya harus. Oke, thank you Mas Arhan untuk waktunya. Ini beneran saya bawa nih. Bawa aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Thank you banget loh ini. Ini fashionable loh. Ini saya pakai terus. Ya. Thank you untuk waktunya. Ya mudah-mudahan Mills lebih berjaya, lebih ekspansinya lebih ini lagi dan ini paling tanya terakhir, so far Jubelio kan Mills ini memakai Jubelio ya, itu sangat membantu gak? Ini honest review nih, Cipeng nih. Jadi Jubelio itu sebenarnya ini yang bisa menjawab itu dengan lebih deep itu dari tim online sales ya. Cuma saya udah sempat ngobrol, kan kita sering ada weekly meeting dengan tim online sales. Kita join ke Jubelio itu udah kurang lebih 3 bulanan ya, baru. So far sih saya dengar dari masukan dari tim anak-anak tim sales, helpful, customer service itu fast respond dan sistemnya juga mengintegrasikannya itu bisa dibilang sangat cepat dan akurat. Amin. Jadi memang sangat membantu lah kedepannya ya, semoga ini bisa jadi kerjasama yang long term. Amin. Dan juga membantu performa Mills untuk meningkatkan sales juga. Amin, gitu. Amin. Thank you buat supportnya loh, gitu. Soalnya Mills ini juga selain emang berkecimpung di sport apparel, juga waktu itu proses untuk dealnya itu sangat-sangat sportif gitu, nggak ribet gitu, langsung satset gitu. Itu dengan langsung manajemen? Iya sama manajemen sih waktu itu, dengan langsung kayak sekali 2 kali meeting kayak mereka udah. Mungkin ya karena juga kompetitor. Betul, karena kita dengar mungkin ada ketidakpuasan dengan yang sebelum Jubelio ya. Jadi kita memang harus segera ganti platform lain. Gitu. Oke, thank you Mas Arhan waktunya. Maaf tadi agak-agak telat. Aman, saya juga datang sini kan telat juga. Oke, thank you. Sehat-sehat. Salam buat keluarga ya. Aman, thank you. Sehat juga.